Tapi misinya ke depan adalah bagaimana program ini bisa menyebar ke seluruh daerah. Nah, sehingga kita sedang mempersiapkan misi namanya misi jelajah. Kenapa tempatnya di Pulau Penyengat? Karena yang mengingat sejarah itu tadi ya Ustaz? Iya, karena kita ingin mengulang sejarah Pulau Penyengat. Kalau di Pusat Al-Quran Indonesia saat ini ada 4 program. Pulau Tahfiz, Resort Tahfiz, Masjid Tahfiz, dan Rumah Fasih. Penyengat itu isinya santri gitu Ustaz? Bahkan angkatan ketiga di Pulau Tahfiz itu ada yang jauh dari New York. Bayar Ustaz kalau mau daftar di sana? Di Pulau Tahfiz full beasiswa, gratis. Jadi tidak gratis. ada dipungut biaya untuk pesertanya, untuk santrinya. Pusat Al-Quran Indonesia ini kami dirikan dulu berdua sama istri. Berdua, dari bentuknya pertama adalah rumah tahfiz. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu Allah berikan banyak pertolongan. Alhamdulillah sekarang sudah banyak program-program yang kita buat. Fokus utamanya adalah sesuai nama dari yayasan tersebut, Yayasan Pusat Al-Quran Indonesia, yaitu untuk mewujudkan kota Tanjung Pinang sebagai pusatnya Al-Quran di Indonesia. Gitu, Mbak. Karena memang baru pertama kali juga ya Ustadz ya di Indonesia ya? Iya, jadi setiap kota kan ada branding ya. Bandung dengan brandingnya kota apa gitu kan, Jogja juga gitu. Maka kita ingin membranding, memperkenalkan. Nah, Tanjung Pinang itu tempatnya orang belajar Al-Quran. Nah, maka namanya Pusat Al-Quran Indonesia. Dari tahun berapa Ustadz didirikannya? Kalau awalnya dimulai dari 2009. 2009. Alhamdulillah awalnya dari rumah kami. Nah, kita mulai waktu itu dengan sewa rumah. Ya. Nah, selanjutnya ada yang menitipkan wakaf lahan. Dan terus berjalan bersama istrinya Ustadz berdua ya. Oke. Oke. Programnya apa aja Ustadz di Rumah Tahfiz? Ya, programnya kalau di Pusat Al-Quran Indonesia saat ini ada 4 program. Pulau Tahfiz, Resort Tahfiz, Masjid Tahfiz, dan Rumah Fasih. Ada Rumah 4. Fasih. Iya. Pulau Tahfiz, Pulau Tahfiz ya? Pulau Tahfiz, Masjid Tahfiz, Resort Tahfiz, Tahfiz, Masjid Tahfiz, dan Rumah Fasih. Nah, itu apa aja tuh bedanya Ustadz? Ya. Program Pulau Tahfiz ini program terbesar di Pusat Al-Quran, yaitu untuk mewujudkan satu pulau yang ketika seseorang datang ke sana, maka yang dia lihat adalah aktivitas santri belajar dan menghafal Al-Quran. Nah, banyak pulau yang hari ini dibuat menjadi pulau, misalnya pulau wisata. Ya. Ketika orang datang ke sana, yang ditemukan adalah kawasan pariwisata yang sangat indah gitu. Maka kita ingin juga mewujudkan satu pulau yang ketika orang menginjakkan kakinya, maka dia mau melihat kemanapun, kiri kanan, barat, utara, ke selatan, ya, dilihatnya adalah santri sedang belajar dan menghafal Al-Quran. Maka ini program pertama, program Pulau Tahfiz. Nah, saat ini sedang berjalan di Pulau Penyengat, salah satunya di program Pulau Tahfiz ini berjalan di Pulau Penyengat. Dan memang menjadikan Pulau Penyengat sebagai Pulau Tahfiz itu hanya mengulang sejarah, karena memang 2 abad yang lalu Pulau Penyengat ini juga sudah menjadi pusatnya para pemuda untuk belajar Al-Quran. Gitu. Jadi, dan kenapa tempatnya di Pulau Penyengat? Karena yang mengingat sejarah itu tadi ya Ustadz? Iya, karena kita ingin mengulang sejarah Pulau Penyengat. Gitu. Oke, itu dari pas Ustadz baru bikin 2009 itu langsung ada kalau program Pulau Tahfiz ini dari 2019. Oh, baru juga ya. Baru. Berarti sebelum adanya Pulau Tahfiz masih di rumah itu aja? Iya, Rumah Tahfiz. Oke. Nah, keunggulannya program yang tadi Ustadz sebutkan yang mana Ustadz? Program-programnya? Program Pulau Tahfiz ya. Program Pulau Tahfiz ini keunggulannya atau daya tariknya, kita membuat program karantina tahfiz, di mana nanti pesertanya itu, para pemuda itu dikarantina di Pulau Penyengat. Nah, dikarantina di Pulau Penyengat dan baru boleh keluar dari Pulau Penyengat setelah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz. Gitu. Jadi para pemuda itu ketika dia berangkat ke Pulau Penyengat, maka tidak akan bisa keluar lagi dari Pulau Penyengat sebelum selesai 30 juz. Itu harus hafal, Ustaz? Harus hafal. Dan ternyata ketika kita buat program seperti ini, para pemuda bukan mundur, malah makin semangat.
Waktu pendaftaran angkatan pertama itu bahkan sampai 1.000 lebih Wow. yang mendaftar. Dan itu semuanya diterima, Ustadz? Enggak, Atau? kita seleksi. Oh, pakai seleksi juga. Iya, Jadi iya. nanti dari 1.000 orang itu kita lakukan seleksi. Nah, terpilihlah waktu angkatan pertama itu 12 Oh pemuda. gitu. Itu Yang- dari seluruh Indonesia, Ustadz? Dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Oh iya. Gitu. Oh, keren banget sih. Bahkan angkatan ketiga di Pulau Tahfiz itu ada yang jauh dari New York, Wow, iya. dari Amerika Serikat. Dia datang khusus Heeh. ke Indonesia hanya untuk ikut program Pulau Masya Tahfiz. Allah. Iya, Gitu. iya. Tapi tahu informasinya itu dari mana ya, Ustadz ya? Dari online, Mbak. Dari Online. online karena kita pendaftarannya online kan, dan dengan konsep branding seperti tadi Pulau Tahfiz yang belum pernah ada memang. Bahkan memang mungkin kalau kita sebutkan Pulau Tahfiz itu sepertinya satu-satunya di dunia. Oh, iya. Satu konsep branding bagaimana mewujudkan satu pulau. Nah, kalau di Jawa mungkin konsep pesantrennya yang membatasi kan pagar ya, pagar pesantren. Tapi kalau ini yang membatasi laut. Laut. Nah, sehingga Ya. konsepnya satu pulau yang menjadi pulaunya santri, pulau santri Iya, iya. gitu. Jadi satu pulau Penyengat itu isinya santri gitu, Ustadz? Ya, rencananya seperti targetnya. Target Bagaimana kedepannya. Target kedepannya nanti Pulau Penyengat itu kemanapun orang datang, yang dia lihat adalah aktivitas santri Santri. sedang belajar dan menghafal Al-Quran. Al-Quran. Gitu. Itu tempatnya bayar, Ustadz, kalau mau daftar di sana? Di Pulau Tahfiz full beasiswa, Full, gratis. Jadi tidak ada gratis. dipungut biaya untuk Masya Allah. pesertanya, untuk Oh. santrinya. Gitu. Jadi dia cuma datang belajar aja gitu ya, Ustadz? Belajar. Jadi kita berikan full beasiswa. Masya Gitu, Allah, ya, Mbak. oke. Nah itu 6 bulan karantina, nggak boleh keluar sebelum dia, atau memang lebih juga bisa jadi dari 6 bulan? Rata-rata selesai di 6 bulan. Rata-rata? Itu Rata-rata, langsung hafal pada semua umumnya. gitu santri? Di Oh. 6 bulan. Karena kan mereka di karantina. Tidak boleh keluar Pulau Penyengat, tidak boleh pegang handphone, tidak boleh dikunjungi keluarga. Oh gitu. Jadi memang fokus 6 bulan itu Berarti nggak boleh datangin keluarga pun, nggak boleh? nggak boleh. Waktu kunjungan cuman sekali sebulan aja, awal bulan. Oh gitu aja. Setelah itu tidak boleh dikunjungi karena kan karantina. Mereka biar fokus kan. Gitu. Megang Dan handphone pun nggak boleh. Nggak boleh. 6 bulan ya Ustadz. Jadi Oke. mereka akhirnya bisa fokus gitu. Kalaupun nanti 6 bulan nggak selesai, mereka harus melanjutkan. Nah, melanjutkan nambah waktu. Nambah waktu. Tapi tetap tidak diizinkan untuk keluar Pulau Penyengat. Walaupun dia pergi keluar gitu nggak boleh ya Ustadz? Nggak boleh. Keluar Pulau Penyengat pun gitu. Iya. Tapi kalau keluar beli makan nggak apa-apa kan? Selama di Pulau Penyengat. Selama di Pulau Boleh. Penyengat aja intinya. Oke, kalau tadi ada Pulau Tahfiz, terus ada apa lagi tadi Ustadz? Resort Tahfiz. Nah itu apa kalau Resort Tahfiz? Resort Tahfiz ini kita bangun di Batu 18. Oh, Ada beda. lahan luasnya 4 hektar saat ini. Itu sebuah konsep pesantren, tapi kita ingin mengemas konsep pesantren tersebut seperti layaknya sebuah resort. Kalau kita datang ke Lagoy, maka kita akan lihat banyak resort-resort yang indah di Lagoy itu. Mereka bisa totalitas menghadirkan fasilitas yang bagus, ya, mewah untuk para wisatawan. Maka kami bersama teman-teman Pusat Al-Quran waktu itu merenung, kenapa orang-orang di Lagoy ini dia siap gitu, totalitas untuk menghadirkan resort yang indah, ya, tamannya rapi, tertata, untuk menyambut seorang wisatawan, gitu kan? Mereka totalitas. Kenapa tidak kita bawa semangat totalitas itu untuk mewujudkan pesantren yang indah seperti resort, tapi untuk para santri penghafal Al-Quran. Maka kita buatlah konsepnya namanya resort, tapi untuk menghafal Al-Quran. Maka namanya Resort Tahfiz. Nah, di sini nanti orang bisa datang, ya, terbuka untuk umum juga, tapi nanti wisatanya itu adalah wisata bertemakan Al-Quran. Mereka bisa membawa anak-anaknya, keluarganya, nanti bisa belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran di Resort Tahfiz. Oh jadi ini bisa untuk umum nih? Bisa datang? untuk umum. Oh berarti kayak berlibur tapi sambil Islamik gitu ya Ustadz ya? Iya, jadi wisata religi. Wisata religi, ya. Betul. Di Resort Tahfiz itu kita siapkan lah nanti ada taman bunga, air mancurnya. Juga di sana kita sedang mempersiapkan satu masjid yang sangat unik, Mbak. Jadi namanya itu adalah Masjid Kubah Air. Oh. Nah, Masjid Kubah Air. Jadi kalau kubah emas kan udah ada ya, kubah emas sudah ada.
Maka kalau di resort tahfiz kita kemarin bilang ke arsitek, masjid apa yang belum pernah orang buat di dunia, gitu kan. Nah, jadi ketemulah idenya membuat sebuah konsep masjid kubah air, Jadi kubahnya dari air. dari air. Jadi nanti di atasnya itu, nah, Mbak kalau mau mampir silahkan, itu sudah siap, tinggal saat ini sedang finishing atap. Nah, nanti di bagian atasnya itu ada air mancur raksasa. Wow, Air mancur raksasa membentuk kubah. Membentuk begini kubah. mungkin ya Ustadz ya. Dia membentuk kubah. Sehingga nanti kalau malam itu sangat indah karena nanti air mancurnya itu disemprot dengan disorot dengan lampu. Wow. Nah, jadi para keluarga muslim bisa datang ke resort tahfiz untuk belajar menghafal Al-Qur'an ya bersama keluarganya seperti itu. Tapi di dalam resort Hafiz ini ada yang santrinya tinggal atau emang ini khusus wisatawan aja? Ada santri yang mukim di sana, tapi nanti kita persilahkan untuk masyarakat yang ingin datang. Untuk yang berarti bisa nginap juga di sana gitu ya Ustaz? Jatuhnya sama kayak resort, mungkin kayak resort yang lain, cuman ini lebih ke islamiknya atau ke religinya. Bisa nginap juga di situ. Bisa nginap, gitu. Bisa berwisata lah. Berwisata intinya tapi ya, temanya tapi adalah temanya gitu. religi. Bagus banget tuh Ustaz. Betul. Nah, oke, kalau untuk program yang tadi apalagi tuh Masjid Tahfiz. Masjid Tahfiz itu di Pulau Penyengat juga ya Ustaz? Kalau yang Masjid Tahfiz itu di Batu 9. Oh, beda lagi. 9. Nah, kalau yang tadi kan Resort Tahfiz di Batu 18. Dekat arah Kijang, Batu 18. Masjid Tahfiz itu dari pusat Quran juga kan? Masjid Tahfiz di dekat pusat di pusat Al-Quran juga, lokasinya di Batu 9. Itu lahannya 1 hektar. Itu semua lahan-lahan yang ada di program itu wakaf ya? Wakaf, lahan wakaf. Gitu. Berarti nggak ada sama sekali pengeluaran dari benar-benar kayak dimintakan dana gitu-gitu nggak ya? Enggak, jadi sifatnya itu wakaf dari pemilik lahan untuk ini, untuk pusat Al-Quran. Oke. Apalagi tadi Ustaz untuk programnya? Ada 4 tadi. Yang Masjid Tahfiz ya Masjid tadi Tahfiz, Pulau Tahfiz, Masjid resort. Tahfiz sama Rumah Fasi. Rumah Fasi itu di mana? Rumah Fasi ini sifatnya adalah kita mengajak masyarakat yang punya rumah yang tidak terpakai, maka rumah tersebut daripada membazir dibiarkan kosong kan, nah kita ajak masyarakat untuk menjadikan rumahnya sebagai tempat belajar Al-Quran. Gitu. Dan ini alhamdulillah sudah beberapa yang menyediakan rumahnya, karena kan banyak sekali rumah-rumah yang dibiarkan kosong gitu. Sampai sekarang udah berapa Ustadz? Ada, kalau yang sudah ini 4 rumah itu menyebar. Oh jadi di rumahnya itu mungkin langsung dikasih tempat ya, wadah untuk orang belajar ngaji gitu ya? Iya, jadi nanti kita buat rumahnya untuk anak-anak, khususnya anak-anak ya, tapi juga bisa untuk orang tua, bisa belajar Al-Quran di sana. Tema Rumah Fasi itu kita sebut dengan bukan sekedar bisa membaca Al-Quran, tapi fasih, dan bukan sekedar fasih, tapi cinta dengan Al-Quran. Nah, fokusnya adalah bagaimana nanti anak-anak yang belajar di Rumah Fasih, dia mendapatkan pengalaman indah dalam proses belajar Al-Quran. Gitu. Iya. Nah, ngomong-ngomongin yang tadi nih, balik lagi nih Ustadz, yang Pulau Tahfiz, itu pemuda yang mau belajar karantina tadi 6 bulan, itu ada usianya Ustadz? Maksimalnya? Untuk yang di Pulau Tahfiz itu minimalnya adalah 17 tahun. Tamatan SMA, rata-rata tamatan SMA. Nah, maka kita menyampaikan bagi pelajar yang sudah tamat SMA, nah itu bisa mengambil program Pulau Tahfiz dulu. Supaya apa? Supaya ketika mereka melanjutkan studinya, melanjutkan kuliahnya, nah mereka sudah membawa pondasi Al-Quran. Nah, beda kalau nanti selesai SMA, dia langsung kuliah. Nah, maka dia sudah tidak punya waktu lagi untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz. Makanya Ustaz ambil di usia 17 yang orang baru lulus SMA ya? Lulus SMA, nah nanti kan mereka bisa fokus dulu selama 1 tahun. Nah, selesai di Pulau Tahfiz, silahkan mereka mau melanjutkan kuliahnya gitu. Maksimal usia Ustaz ada? Maksimalnya 25. Oh, 25 gitu. Terkait yang Masjid Tahfiz itu Ustaz itu juga menarik. Itu seperti apa sih Ustaz? Nah ini Mbak, jadi Masjid Tahfiz ini kita ingin mempersiapkan sebuah konsep masjid percontohan Mbak. Nah, kenapa kami menyebutnya konsep percontohan? Karena kita ingin menghadirkan masjid yang ketika orang datang ke sana,
akan membuat orang yang datang itu jatuh cinta dan pengen selalu berada di masjid. Nah, maka kita membuat konsepnya di dalam konsep tersebut 9 ramah namanya. 9 ramah. 9 ramah. Mungkin kita pernah mendengar ada masjid ramah anak ya, ada masjid ramah musafir. Nah, maka kalau di masjid tahfiz ini kita menggabungkan seluruh yang baik dari program masjid yang ada di luar, kita gabungkan dalam satu masjid. Nah, maka namanya masjid 9 ramah. Nah, 9 ramah itu yang pertama adalah masjid ramah anak. Nah, bagaimana konsep masjid ramah anak? Bagaimana ketika anak-anak yang datang ke masjid, dia betah berlama-lama di masjid. Nah, masjid menghadirkan fasilitas yang nyaman, ada taman, ada tempat bermain. Bukan artinya ramah anak itu anak-anak bermain di masjid, bukan. Tapi ada fasilitas di luar masjid untuk anak-anak berlama-lama di masjid. Yang kedua, ramah bayi. Ramah bayi ini kita hadirkan dengan ada toilet bayinya, ada tempat untuk menitipkan bayi. Nah, sehingga nanti ibu-ibu yang datang membawa bayi bisa nyaman berada di masjid tahfiz. Yang ketiga, ramah akil balik. Akil balik itu seperti apa? Bagaimana pemuda yang datang ke masjid, mereka bisa betah. Nah, diantaranya kita nanti hadirkan ada wahana skateboard, ada wahana sepatu roda, panjat tebing. Pernah nggak lihat masjid ada panjat tebingnya? Nggak ada kan? Nah, di sini ada. Jadi nanti pemuda-pemuda bisa datang ke sini. Nanti ada kafenya di sebelahnya itu, juga ada perpustakaan outdoor. Nah, sehingga para pemuda bisa betah berlama-lama di masjid. Nah, yang keempat, masjid ini ramah muslimah. Nah, apa yang kita hadirkan sebagai masjid ramah muslimah? Di sini kita hadirkan toilet muslimah atau tempat wudhu muslimah terhubung langsung ke ruang sholat muslimah. Nah, ini sering terjadi di mana masjid menempatkan tempat wudhunya di luar. Sehingga ketika muslimah selesai berwudhu, mereka keluar, ternyata mereka menemukan area yang terbuka. Nah, mereka harus betulin jilbabnya, ya kan? Itu susah bagi para muslimah. Maka kalau di sini tempat wudhu terhubung langsung ke ruang sholat. Nah, tempat wudhunya ada di bawah tanah sehingga nanti mereka bisa langsung naik langsung sampai di ruang sholat muslimah. Yang kelima, masjid ini ramah jamaah. Nah, apa yang kita hadirkan dalam konsep ramah jamaah? Kita ingin masjid ini seperti hotel, Mbak. Maka kalau Mbak Eja nanti sempat, silahkan mampir. Masuk ke toilet masjid tahfiz itu pasti lupa sedang hadir di masjid. Kenapa? Karena masjid kita, toiletnya itu kita hadirkan seperti hotel. Di dalamnya itu ada showernya. Showernya kalau Mbak Eja putar ke kanan air panas, putar ke kiri air dingin. Ntar mandi dong jadinya di situ. Jadi kita hadirkan lengkap di situ. Ada cerminnya, ada hair dryernya. Di dalam toilet masjidnya. Nah, jadi memang konsep masjid yang akan kita persiapkan untuk jadi masjid percontohan. Jadi kalau orang datang bingung ini lagi ke masjid atau hotel ya. Gitu. Itu dari toiletnya. Juga pelayanan. Kalau kita datang ke hotel, bahkan pintu pun kadang dibukain. Nah, kita pengen seperti itu. Jadi masjid itu datang, Assalamualaikum Pak, silahkan selamat datang di Masjid Tahfiz. Apakah Bapak pertama datang ke sini? Ya, silahkan Pak, saya temani untuk taruh tasnya di sini. Masya Allah ya kalau datang ke masjid seperti itu. Nah, itu ramah jamaah. Juga tempat parkirnya luas. Nah, jadi ramah jamaah. Yang keenam, masjid ini ramah difabel. Ramah difabel bisa bagi pengguna kursi roda bisa menggunakan masjid ini tetap dengan nyaman. Juga ada liftnya. Ada liftnya juga. Ada liftnya. Jadi tidak menyulitkan untuk pengguna kursi roda. Yang ketujuh, masjid ini ramah musafir. Nah, jadi di masjid ini nggak akan ada tulisan dilarang tidur di masjid. Tapi masjid akan menghadirkan ruangan untuk para musafir bisa beristirahat. Yang kedelapan, masjid ini ramah mu'alaf. Nah, ramah mu'alaf seperti apa? Sering terjadi ketika seseorang baru bersyahadat masuk Islam, maka mereka harus mencari tempat tinggal karena keluarganya tidak mau menerima mereka. Nah, maka di sini masjid menghadirkan masjid yang ramah mu'alaf. Ada tempat tinggal khusus untuk para mu'alaf sehingga mereka bisa mendapatkan bimbingan keislaman. Masya Allah. Nah, yang kesembilan, masjid ini ramah lingkungan. Nah, apa yang dihadirkan dalam konsep ramah lingkungan? Di masjid ini tidak akan ada aktivitas kegiatan masjid, mulai dari kajiannya, tidak boleh menggunakan wadah-wadah yang akan dibuang. Nah, maka akan menggunakan wadah-wadah yang harus dicuci dan digunakan kembali. Masya Allah. Gitu.
9 ya Ustadz ya? 9. Banyak Pak. Masya Itu Allah. konsepnya yang mikir Ustadz sendiri atau Ya, gimana? tim kita. Tim Jadi ya? kita keliling. Nah, kemarin kita mengirimkan tim ke Balikpapan, Mbak. Jadi di sana katanya ada masjid yang bagus gitu kan, yang selalu penuh. Nah, maka kita berusaha mengunjungi setiap masjid di seluruh Indonesia yang punya program yang bagus. Riset lah ya Kita Ustadz riset, ya. kita pelajari apa yang bagus dari masjid tersebut, lalu kita adopsi. Nah, kita gabungkan. Benar-benar. Jadi semua yang bagus-bagus kita ambil jadi satu masjid seperti itu. Udah terrealisasi untuk saat ini Ustadz? Sekarang lagi finishing lantai 1. Oh, Masya Allah. Kita targetkan bisa di Ramadan ini digunakan. Nah, target kedepannya untuk pusat Quran apa Ustadz? Target kedepannya kita sedang mempersiapkan ada misi ya, namanya misi jelajah, Mbak. Jadi program yang saat ini sedang kita buat di Tanjung Pinang itu sebenarnya pilot project-nya, contohnya. Nah, tapi misinya ke depan adalah bagaimana program ini bisa menyebar ke seluruh daerah. Nah, sehingga kita sedang mempersiapkan misi namanya misi jelajah. Misi jelajah. Jelajah itu kepanjangannya adalah jejak langkah amal jariah. Nah, jadi kita sudah siapkan satu mobil van. Mobil van-nya nanti di dalamnya ada tempat tidurnya, ada ada studionya. Nah, seperti orang mau keliling Indonesia. Nah, nanti mereka tim ini akan menjelajah dari Aceh sampai Papua. Wow. Nah, targetnya itu selesai dalam 3 tahun. Nah, selama dalam masa perjalanan itu mereka akan singgah di setiap daerah untuk memperkenalkan program Pusat Al-Quran. Gitu. Sehingga nanti program yang ada di Tanjung Pinang ini bisa hadir di berbagai daerah seperti itu. Oh iya, itu kapan mau mulai Ustadz? Untuk ini mobilnya alhamdulillah udah selesai. Nah, insya Allah setelah Lebaran ini kita akan mulai untuk misi jelajah ini di dalam Kepri dulu. Dari Anambas, Natuna. Nanti selesai di Kepri, baru kita akan lanjut ke Pulau Jawa dulu mungkin Sumatera dulu. Nah, oke, ngomongin pusat Quran, kegiatan Ustadz selain mengurus pusat Quran sekarang apa Ustadz? Sekarang masih aktif di Biro Kesra Provinsi Kepri. Gitu. Eja pernah lihat juga sih kalau Ustadz tuh sering bikin mungkin YouTube ya Ustadz, tapi kayak mungkin cara mengaji yang benar gitu-gitu ya Ustadz ya. Sampai saat ini masih. Salah satunya juga di YouTube ya. Di YouTube kami membuat video untuk membimbing bagi Bapak Ibu yang ingin belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ada di YouTube Ruli Ataki. Itu responnya dari masyarakat bagaimana Ustadz? Alhamdulillah luar biasa. Jadi memang sekarang kan banyak yang pengen belajar Al-Quran tapi dia terkendala waktu. Betul. Nah, mau pengen datang ke tempat belajar jauh misalnya kan juga cari waktunya susah. Nah, maka kami mengemas pembelajaran itu dalam bentuk video singkat. Nah, jadi 3-5 menit. Nah, dan alhamdulillah banyak sekali yang ikut program kami ini. Kemarin itu yang ikut terdaftar dalam program Ataki itu sampai 200.000 orang. Wow, 200.000 orang. 200.000 orang. Nah, itu yang kita kirimi video pembelajaran. Iya. Itu. Dan itu nggak cuma buat anak muda ya, rata-rata orang tua pun banyak. Orang tua yang ikut. Orang tua yang ikut karena mungkin ada yang dirinya merasa telat atau gimana gitu ya Ustadz ya. Karena kan orang tua kadang sungkan untuk hadir. Ini udah tua masih pengen belajar. Maka mereka kalau ada video itu lebih suka. Belajarnya tinggal di rumah kan. Tinggal di rumah. Nanti kita hadirkan ada grup WhatsApp-nya. Mereka bisa setoran tuh atau bisa membaca Al-Qur'annya lewat WhatsApp. Gitu. Oh, oke. Kalau yang ngajarnya Ustadz itu dari mana aja? Kita rekrut ada dari Jawa juga. Juga ada program persiapan SDM. Nah, jadi santri-santri yang kita bina yang tamatan SMA ini, yang mereka kita lihat bagus, nah itu kita kuliahkan ke Jawa. Oh, dari Pusat Quran yang menguliahkan. Wow. Saat ini sudah ada sekitar 9 orang yang kita kuliahkan. 3 orangnya sudah kembali ke Tanjung Pinang. Nah, masih ada sekitar 6 orang lagi yang masih proses kuliah. Gitu. Jadi kita siapkan SDM dengan sudah jauh-jauh hari untuk bisa mengelola program Pusat Al-Quran. Gitu. Pusat Al-Quran sendiri ini udah diresmikan langsung sama pemerintah belum sih Ustadz?
Sudah. Udah Jadi ya? program-program kita juga selalu mengundang kan Udah pengundang ya? pemerintah. Kayak program Pulau Tahfiz itu kan kemarin langsung diresmikan oleh gubernur Gubernur provinsi. langsung. Keren banget, dari awalnya yang cuman berdua ya sama istri ya Ustadz ya. Sekarang mungkin udah banyak ya ininya, Timnya sudah. Iya. timnya langsung. Kalau yang di resort itu langsung yang mengurusinya orang santri juga Ustadz? Yang di Iya. resort tadi? Resort ini kan masih persiapan ya, persiapan kita lagi menata tamannya. Nanti di sana juga ada berkuda, Mbak. Oh, berkuda. Ada berkuda. Kudanya dari mana Ustadz? Ada kita datangkan dari Brastagi. Brastagi. Sekarang ada 9 ekor. Udah di sini? Sudah di sini. Sekarang ditaruh di mana? Di Resort Tahfiz. Oh, udah di Resort sana. Tahfiz. Jadi nanti masyarakat bisa berkuda. Di sana nanti 3 olahraga yang sedang kita siapin. Berkuda, memanah, dan renang. Wow. Oh, ada kolam renangnya juga berarti Ada di sana. renang. Kan itu olahraga sunnah kan. Rasulullah kan menganjurkan para pemuda Islam itu mahir berkuda, mahir memanah, dan mahir berenang. Berenang, iya. Gitu. Betul. Aku jadi pengen ke resortnya. Berapa Ustadz semalam di sana? Belum, kalau yang penginapan belum Mbak kita. Oh, belum ya. Iya. Kapan resmi itu buka Ustadz? Insya Allah kita usahakan Secepatnya. Iya. Iya, mau foto juga tuh Ustadz di Kubah Air kan. Kalau mau berkuda boleh silakan. Itu kudanya dan yang lain-lainnya udah ikut sama resort kan Ustadz? Iya, Udah sudah kan. resort. Itu nggak beda-beda lagi. Keren banget sih. Nah, oke Ustadz. Selain tadi Ustadz udah itu pusat Quran, terus bikin YouTube juga gitu. Ustadz nerima juga nggak datang ke rumah untuk belajar ngaji kalau sekarang? Kemarin sebelum pandemi ada kita buat program itu. Sekarang karena pandemi kita liburkan kan. Tapi insya Allah setelah Lebaran ini mungkin kita buat lagi untuk program tatap mukanya. Oh, berarti sekarang belum ya? Masih Sekarang online gitu masih ya Ustadz? online. Iya. Oke. Nah, harapan kedepannya Ustadz untuk para yang mungkin teman-teman yang masih enggan nih mau belajar Quran gitu Ustadz, seperti apa sih? Iya, jadi ketika kita mengatakan kita beriman dengan Al-Quran kan, maka kita harus terus meningkatkan kualitas interaksi kita bersama Al-Quran. Dengan sampai hari berganti hari, tahun berganti tahun, ternyata tidak ada peningkatan kualitas interaksi bersama Al-Quran. Maka hari ini nggak ada alasan sebenarnya kita tidak belajar Al-Quran. Bisa dengan video ya, jarak jauh, video call, Zoom juga ada. Nah, maka pastikan dalam rentang usia yang Allah berikan kepada kita masih memegang status sedang belajar Al-Quran. Nah, karena kan Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah, sebaik-baik kamu yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka kita sebenarnya harus punya 2 titel, belajar dan mengajar. Termasuk saya Mbak, masih belajar juga. Nah, maka harus ada 2 kegiatan dalam kehidupan kita, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Masya Allah. Gitu. Iya. Nah, aku mikirnya gini Ustadz, kalau kita udah selesai, udah hafal nih 30 juz, apakah itu masih tetap dia menghafal lagi terus mengajar lagi gitu ya Ustadz? Iya, justru ketika dia ikut dalam program menghafal 30 juz, sebenarnya itu sudah punya kontrak Mbak, kontrak untuk tidak bisa berhenti. Nah, karena kan dia harus menjaga hafalan. Nah, hafalan ini dia mudah lepas. Iya Mudah benar. lepas. Karena kalau tidak diulang, tidak diajarkan, dia akan lepas dan lupa. Betul. Maka kalau orang sudah ikut dalam program 30 juz, mau nggak mau dia sebenarnya kontrak seumur hidup. Kontrak seumur hidup untuk selalu menjaga hafalannya. Gitu. Oke, Ustadz mau dong dikasih trik gitu bisa selama Ramadan nih bisa bukan hafal, hatam Quran. Gimana sih caranya Ustadz? Iya, untuk program Ramadan itu kan 30 hari ya Mbak, 30 hari. Maka ini waktu yang sangat pas untuk momentum kita bisa meningkatkan interaksi bersama Al-Quran. Misalnya dengan program 2 lembar setelah sholat fardu. 2 lembar setelah sholat fardu, berarti kalau 1 hari itu adalah 5 kali sholat fardu, maka insya Allah dalam 1 hari itu bisa 1 juz tilawah Al-Qurannya. Cukup 2 lembar. 2 lembar kan sebenarnya nggak lama. Cukup 15 menit. 15 menit setelah sholat fardu kita duduk dulu. Nah itu nanti insya Allah 1 hari itu bisa 1 juz. Berarti kalau dalam 30 hari Ramadan bisa 30 juz. Nah kalau untuk perempuan Ustadz bagaimana? Dia kan kadang kita ada halangan tuh. Itu gimana caranya Ustadz biar hatam? Nah berarti digabung dengan hari sebelumnya. Berarti harus ada tambahan di hari-hari sebelumnya atau di hari sesudahnya. Nah, dan justru kan bulan Ramadan ini lebih enak ya kita untuk memperbanyak interaksi kita bersama Al-Quran.
Mungkin setelah sholat tarawih, setelah sahur, ya kan, setelah sahur itu justru bisa menjadi waktu yang bisa kita gunakan untuk memperbanyak membaca Al-Quran.